Awalnya siapkan data yang akan diteliti untuk SPSS, uji normalitas, dan uji lainnya. Setelah itu kita blok untuk datanya dan kita masukkan ke SPSS. Lalu kita klik variabel view untuk menggantikan nama di variabelnya. Video berikut adalah tutorial dari uji normalitas. Klik data view, lalu kita ke analyze. Setelah itu kita ke description, lalu explore. Kedua variabel kita masukkan ke dependent list, lalu kita pilih plots, klik di normality, klik continue, lalu OK. Jadi di sini kita bisa melihat data yang kita teliti itu normal atau tidak. Kita bisa melihat dari nilai signifikannya. Jika lebih dari 0,05 itu berarti datanya normal. Jika kurang dari 0,05 berarti datanya abnormal. Bisa dilihat dari sini data kami normal karena lebih dari 0,05. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen itu linear atau tidak. Hubungan linear dapat bersifat positif atau searah ataupun bersifat negatif yang artinya tidak searah. Uji linearitas merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi. Nah, setelah kita mengetahui konsep dasar dalam uji linearitas, selanjutnya kita bisa melanjutkan analisis datanya. Di sini ada dua data. Langsung saja, pertama kita klik analyze, kemudian pilih compare means. Nah, kemudian klik means. Nah, di sini muncul kotak dialog, masukkan nilai ujian, kolom dependent list. Lalu untuk intensitas belajar, ke kolom independent list, lalu pilih option, checklist pada test for, kemudian continue dan oke. Nah, di sini sudah muncul output SPSS-nya. Nah, bisa dilihat dari tabel ANOVA, nilai signifikan linearitas sebesar 0,00, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka uji linearitasnya sudah terpenuhi. Jadi, kita akan menguji heteroskedastisitas menggunakan SPSS. Di sini, ada dua variabel untuk menguji heteroskedastisitas. Apakah data ini mengalami gejala hetero atau tidak mengalami gejala hetero. Setelah kita mengalami data seperti ini, kemudian kita klik analyze. Setelah itu kita klik regression. Kemudian kita klik linear, intensitas belajar, masukkan ke kolom independen, kemudian nilai ujian, masukkan ke kolom dependen. Setelah itu, kita klik save, kemudian centang understood. Setelah itu, kita klik continue, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah dapat nilai residual 1. Selanjutnya kita transformasi. Kemudian kita pilih transformasi. Setelah itu klik compute variable. Kemudian di kolom target variable kita ketik abs underscore res. Lalu di tabel numeric expression, kita ketik ABS, buka kurung, lalu klik understood,
dipindahkan ke numeric expression, lalu tutup kurung, kemudian klik OK. Nah, di sini kita punya nilai absolut residual. Data ini nantinya kita pakai untuk pengujian heteroskedastisitas. Selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Regression, setelah itu Linear. Keluarkan variabel yang didependent, masukkan ABS res ke dependent, kemudian klik Save, lalu hilangkan centang understanded, lalu klik Continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil tabel koefisiennya. Jadi, kalau dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikannya lebih dari 0,5, maka data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kalau kurang dari 0,5, maka data mengalami gejala heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji regresi sederhana, kita bisa milih menu Analyze. Setelah itu, pilih Regression dan Linear. Masukkan variabel Y ke kolom independen dan variabel X ke independen. Setelah itu, pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Untuk interpretasi pada output uji regresi sederhana, kawan-kawan bisa fokus ke PDF. Di sini ada analisis output SPSS untuk regresi linear sederhana. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada model summary. Lalu teman-teman bisa scroll ke atas, ada tabel ANOVA. Output di atas tidak digunakan dalam regresi sederhana, dikarenakan output uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen secara simultan atau bersama-sama. Maka, lebih cocok digunakan dalam regresi berganda. Nah, untuk tabel yang terakhir ada tabel koefisien, di mana tabel ini untuk mengetahui uji T atau uji hipotesis. Diketahui nilai signifikan variabel independen sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Baik, ini adalah uji SPSS, uji normalitas, uji linearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji regresi dari kelompok kami. Semoga dari video tutorial ini bisa dipahami dan bisa dipraktikkan. See you in the next video, guys.